Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di video pembelajaran seni budaya. Masih bersama Bapak. Nah, di sini untuk video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai cara membuat, akan memperlihatkan atau memperagakan cara membuat desain poster sederhana dengan menggunakan teknik manual. Oke, adapun di video pembelajaran kali ini tujuannya adalah untuk memperkenalkan kepada Ananda semua bagaimana sih poster yang sederhana tapi menarik untuk dilihat atau dipajang, sehingga pesan visual yang disampaikan dari poster tersebut itu bisa sampai ke penglihatnya. Oke, di sini sudah ada video yang video desain poster, video poster, langkah-langkah mulai dari awal membuat poster itu sendiri. Langsung saja kita perhatikan. Nah, di sini poster seperti yang kita ketahui adalah media penyampaian pesan, apakah itu pesan niaga, apakah pesan kesehatan, promosi dan lain sebagainya. Di sini poster yang akan Bapak buat adalah poster tentang corona, karena saat ini yang masih marak-maraknya, yang masih booming adalah tentang corona. So, Bapak akan mengangkat temanya adalah tentang corona. Jadi yang perlu kita ketahui pertama adalah konsepnya dulu, temanya dulu. Nah, di sini poster yang pertama Bapak mengangkat tema tentang corona. Mengapa corona? Karena ini masih hangat-hangatnya untuk dibahas. Jadi sebelum kita lanjut ke bagian-bagian dari poster, pertama dalam membuat poster itu kita harus punya idenya dulu ya. Kita harus punya konsepnya dulu. Apa sih yang mau kita angkat? Temanya kita ambil corona. Di corona itu ada apa aja di corona itu? Pertama ada virusnya, ya kan? Kemudian ada apa lagi? Ada masker, ada APD. Kemudian ada yang mengalami, siapa yang mengalami? Makhluk hidup kecuali tumbuhan. Manusia, hewan juga bisa kena dan lain-lain. Nah, di sini yang gambar utama pertama Bapak ambil bumi. Kenapa bumi? Karena bumi itu tempat kita hidup di planet ini, Kenapa tidak planet lain? Karena bumi sudah mewakili kehidupan manusia atau kehidupan makhluk yang ada di dalamnya. Artinya apa? Bumi ini sedang sakit. Kita manusia itu sedang sakit, sedang tidak baik-baik saja. Oke, kita lanjut. Bumi menggunakan masker, sebagai bentuk himbauan dari pemerintah bahwasanya kita kemanapun harus menggunakan masker. Kemudian ada apa lagi? Sesuai dengan tema kita adalah corona, yang artinya kita dituntut untuk di rumah saja. Kita tambahkan dengan ikon rumah, atau bentuk rumah. Nah, di sini memang sketsanya sudah dibuat terlebih dahulu. Bapak hanya memberikan penegasan garis, penebalan garis menggunakan spidol. Jadi biar poster kita itu kelihatan rapi, biar poster kita itu kelihatan rapi, sebaiknya kita mulai dari sketsa. Apapun itu bentuknya, karya kita tuh harus dimulai dulu dari sketsa, gambar dasarnya, sketsanya dulu. Setelah yakin, udah pasti, udah yakin dengan gambar kita, baru kita beri dia penjelas, Oke, nah di sini sudah ada bumi dan bentuk rumah, rumah dengan cerobong asap. Nah, yang harus Ananda ketahui juga, poster itu adalah kumpulan dari kata dan gambar, huruf dan gambar, Jadi dalam membuat poster juga harus memperhatikan kaedahnya. Apa? Tulisan itu tidak boleh tidak jelas terbaca. Maksudnya adalah gunakanlah jenis tulisan yang mudah dibaca ataupun tulisan yang sangat mudah dipahami oleh orang banyak atau si penglihat, Jangan menggunakan tulisan-tulisan yang huruf bersambung. Kenapa? Memang huruf bersambung itu bagus,
Tapi untuk kaidah dalam poster sebaiknya itu dihindari, ya. Karena apa? Agar pembaca itu bisa melihat dengan jelas dari jarak yang agak jauh ataupun jarak yang lebih dekat, ya. Oke, di sini unsur yang kedua sudah kita masukkan. Unsur yang ketiga ada coronanya, ada virusnya, ya. Jadi pertama, agar poster kita itu kelihatannya gampang untuk membuat, idenya dulu kita kumpulkan, ya. Apa yang mau kita sampaikan dari poster itu, apa yang mau kita sampaikan? Kumpulkan dulu idenya, ya. Gambar-gambarnya apa-apa aja kita kumpulkan dulu. Setelah itu baru kita gabungkan. Nah, jadilah dapat gambar utama seperti ini. Nah, satu hal lagi untuk mempermudah kinerja kita bisa menggunakan alat-alat atau bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Kayak tadi membuat lingkaran. Kalau kita susah membuat bumi yang bulat sempurna, kita bisa menggunakan jangka atau kita bisa menggunakan gelas dan lain-lain, ya. Jangan mempersulit, ya. Menggambar itu sebenarnya tidak susah, ya. Menggambar tidak susah. Sudah banyak alat yang bisa mempermudah kita. Oke, kita lanjut. Selanjutnya kita tebalkan lagi dengan spidol, ya. Fungsinya apa? Fungsi spidol ini untuk mempertegas garis, ya. Nah, lanjut kita beri pewarna. Nah, pewarna ini tidak harus menggunakan spidol cair seperti ini, ya. Boleh menggunakan krayon, boleh juga menggunakan pensil warna ataupun menggunakan cat. Nah, tapi ada plus minusnya di situ, ya. Kalau kita menggunakan pensil warna, warna yang dihasilkan juga akan berbeda dengan warna yang dihasilkan dari dari krayon ataupun cat air, ya. Oke, lanjut. Di sini masih pemberian warna. Nah, untuk pemberian warna itu juga harus diperhatikan, ya. Warna yang dihasilkan dari poster atau pemberian warna pada poster itu harus memiliki warna yang terang. Poster harus memiliki warna yang kontras. Kenapa kontras? Agar warna itu lebih jelas terlihat, ya. Kalau warnanya tidak kontras, ya, saling bertabrakan atau menggunakan warna-warna yang turunan, maka poster itu tidak akan kelihatan menarik, ya. Tidak jelas dibaca, dari jarak yang jauh juga tidak akan kelihatan karena warnanya saling tumpang tindih. Kalau kita menggunakan warna yang kontras, ya, sangat jelas, ya, perbedaan yang satu bagian dengan bagian yang lainnya jelas, itu akan mempermudah penyampaian pesan kepada si penglihat atau si pembaca, ya. Itu kunci utama dalam pembuatan poster. Oke. Nah, mengenai pewarna, kalau kita menggunakan teknik manual seperti ini, ya, menggunakan tangan, menggunakan manual seperti ini, bukan digital, ya, ini masih manual. Saran Bapak sih, sebaiknya kita tuh menggunakan krayon, ya. Menggunakan krayon karena apa? Yang pertama dia mudah digunakan. Yang kedua kita mau membuat gradasi warna itu juga sangat menarik, ya, sangat indah. Nah, ini contoh krayon yang Bapak pakai, ya. Memang teknik penggunaan krayon itu agak sedikit kotor, tapi hasilnya itu sedikit memuaskan, ya. Kenapa? Karena kita bisa menggunakan teknik gradasi. Pak, pensil warna juga bisa. Memang bisa. Pensil warna bisa, cat air bisa, dan lain-lain semua bisa. Semua pewarna bisa. Tapi warna yang dihasilkan dari krayon itu lebih menarik, ya. Yang dihasilkan dari krayon itu lebih menarik, ya. Oke. Kenapa tidak cat air, Pak, atau tidak menggunakan watercolor? Kalau kita sudah mahir, ya, teknik dengan cat air, silakan. Ya, ini hanya yang paling gampang, ya. Bapak memberikan pewarna yang paling gampang, yaitu menggunakan krayon. Selain dari hasil warnanya yang terang, tegas, dan bagus, penggunaannya juga tidak susah, ya. Tapi kalau menggunakan cat air, silakan. Apabila sudah mahir menggunakan cat air, boleh, nggak ada masalah, ya. Oke, lanjut. Nah, biar kelihatan gambar itu bagus, luapkanlah perasaan kalian di dalamnya. Maksudnya begini, kita menggambar, apa yang kita gambar itu juga mewakili perasaan kita, ya. Perasaan di sini artinya kalau kita menggambar dengan sepenuh hati, maka gambar yang kita hasilkan juga akan sepenuh hati. Gambar yang kita hasilkan juga akan memiliki jiwa. Jiwa di sini adalah perasaan kita. Kalau kita membuat gambar itu asal-asalan, dalam keadaan yang tidak senang, ya, gambar yang dihasilkan juga nggak akan baik,
Jadi hindari pembuatan gambar yang ingin cepat selesai, ya. Kenapa? Karena gambar yang dihasilkan apabila kita pengen cepat selesai, maka kerjaan kita juga akan terlihat seperti asal-asalan, ya. Oke, perhatikan lagi. Nah, ini kembali lagi ke pewarnaan tadi. Di sini Bapak cepatkan aja videonya di situ. Jadi tidak memakan waktu yang begitu lama. Nah, selanjutnya unsur yang selanjutnya dari gambar kita adalah masker, ya. Sebagaimana yang menjadi himbauan dari pemerintah, ya. Yang menjadi himbauan dari pemerintah adalah kita wajib menggunakan masker. Makanya dalam poster itu makanya Bapak sampaikan, kita harus kumpulkan dulu ide, kita kumpulkan dulu apa yang mau kita sampaikan, apa yang mau kita isi dari dalam gambar itu. Maka itu akan mempermudah gambar kita, mempermudah cara kerja kita untuk membuat poster, ya. Oke, selanjutnya di sini Bapak berikan pewarnaan kepada kolom di rumah aja, sebagaimana himbauan dari pemerintah juga, agar kita tetap stay at home, ya. Warna kuning, kenapa warna kuning? Karena filosofinya adalah warna kuning sebagai warna peringatan, ya. Warna peringatan. Oke, selanjutnya kita berikan pewarnaan pada langit. Nah, di sini dalam teknik pewarnaan, ya, kalau kita menggunakan teknik pewarnaan krayon, dimulailah dari warna yang gelap dahulu, ya. Mulailah dengan pemberian warna yang gelap terlebih dahulu, baru diturunkan ke warna yang terang, ya, atau warna yang lembut. Nah, seperti itu. Kenapa? Ya, memang seperti itulah gradasinya. Warna gelap itu melambangkan apa? Melambangkan warna yang berhubungan dengan pencahayaan, ya, yang minim pencahayaan, atau warna yang terletak jauh di belakang, seperti itu. Oke. Di sini boleh menggunakan kain, boleh menggunakan kapas, boleh, ya. Itu hanya untuk memperhalus saja, biar gradasi warnanya itu lebih kelihatan natural, ya. Digosok-gosok itu biar kelihatan lebih natural dan lebih rapi goresan pensilnya, goresan krayonnya. Selanjutnya bagian atas. Nah, ini Bapak katakan tadi, pewarnaan itu harus jelas, ya, harus kontras, tidak boleh bertumpang tindih warnanya, agar terlihat antara background objek utama dengan pendukung, ya, itu agar terlihat terpisah, ya. Saling tumpang tindih itu juga tidak baik. Oke. Nah, ini tambahan aja, kita menggunakan tip X, ya. Boleh menggunakan tip X, boleh, mau pakai apa aja silahkan, hanya tambahan untuk membentuk seperti bunga. Oke, sekian, itulah inilah contoh beberapa, bukan beberapa sih, contoh dari pembuatan poster secara manual, ya, dengan tema corona. Mari bersama kita cegah corona. Dengan cara apa? Di rumah saja dan gunakan masker. Oke, sekian video pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk Anda sekalian. Sekali lagi Bapak ingatkan, ya, menggambar itu tidak susah, ya. Yang ada hanyalah kita, tergantung kita, niat kita itu. Kalau kita menganggap menggambar itu susah, maka kedepannya akan sangat susah, ya. Dan satu hal lagi, jangan minder dengan karya sendiri, jangan malu sama karya sendiri. Sejujurnya tidak ada karya itu yang jelek, ya. Jelek ataupun cantiknya sebuah karya itu tergantung persepsi orang. Tapi pada dasarnya tidak ada karya yang jelek, ya. Yang ada hanya karya yang tidak selesai ataupun karya yang dibuat dengan asal-asalan, ya. Kalau kita mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, maka karya tersebut akan kelihatan indah, akan kelihatan baik. Kalau kita kerjakan karya itu dengan tidak bersungguh-sungguh, maka karya tersebut akan kelihatan asal-asalan ataupun tidak selesai. Sekian yang dapat Bapak sampaikan melalui video pembelajaran ini. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan diri, ya. Tetap berolahraga biarpun dari rumah, ya, dan tetap jaga pola makan kita. Jangan lupa vitamin. Nah, sekian yang dapat Bapak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seni budaya. Bye bye.